Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wawan Wahyudin dengan NIM 220299 dari kelas RA8 Manajemen semester 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Baiklah, tidak lama-lama, marilah kita pada materi pertama. Dalam materi pertama dijelaskan mengenai pengertian atau definisi komputer. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computere, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja otomatis. Dalam komputer juga terdapat beberapa penemu-penemu komputer dan juga terdapat 5 generasi komputer. Penemu komputer yaitu ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya ia menemui beberapa masalah dengan perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal itu membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya ia berhasil menemukan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin itulah yang pada masanya menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Selanjutnya yaitu generasi komputer. Komputer terbagi menjadi 5 generasi sejak tahun 1941. Generasi pertama pada tahun 1941 sampai dengan 1959. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulanya dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang Jerman. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut melalui salah satu insinyur yang bernama Konrad Zuse. Pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, sekutu Inggris pada tahun 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Kemudian komputer pada generasi kedua, yaitu komputer pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih. Bahasa mesin komputer juga menggunakan bahasa assembly atau komputer transistor. Ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Selanjutnya komputer generasi ketiga, yaitu komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ini sudah memakai sistem. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, UNIVAC 9000 dan UNIVAC 1108 serta GE 600. Selanjutnya komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal.
yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya, komputer generasi kelima atau sekarang yang sedang digunakan. Komputer generasi kelima sudah menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Nah, selanjutnya pengertian aplikasi menurut para ahli. Nah, menurut Jogianto, aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer instruksi atau instruction atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input dengan output. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Nah, selanjutnya yaitu jenis aplikasi software. Program aplikasi adalah program komputer yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman dan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada materi kedua yaitu manfaat komputer. Ada banyak sekali manfaat dari komputer, yaitu salah satunya sebagai sarana komunikasi. Manfaat komputer sebagai sebuah alat untuk komunikasi telah sangat jauh berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, hal itu disebabkan komputer telah menggantikan fungsi dari telepon rumah yang merupakan alat komunikasi pada kebanyakan orang. Selanjutnya, komputer juga bermanfaat sebagai penunjang pendidikan. Keberadaan komputer di sekolah juga telah dapat dirasakan manfaatnya, baik dari guru sehingga peserta didik. Guru dapat memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Hal itu pun signifikan karena penggunaan komputer sebagai media lebih membuat pembelajaran menjadi interaktif sehingga membuat kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Kemudian manfaat komputer yang ketiga yaitu sebagai penunjang bisnis. Komputer itu dapat melakukan pencatatan, pengisian hingga menghapus data dengan cepat. Selain itu, digitalisasi membuat setiap pelaku bisnis yang meningkatkan penjualan harus melakukan optimalisasi dari dunia nyata ke dunia internet. Manfaat selanjutnya yaitu penyimpanan data dalam jumlah besar. Manfaat komputer lainnya adalah kemampuan penyimpanan data yang sangat besar. Terlebih lagi, teknologi yang digunakan pada saat ini dan perusahaan digunakan yaitu cloud storage yang mudah digunakan serta memiliki banyak kelebihan. Ini memiliki kemampuan menyimpan data dengan jumlah besar tanpa perlu menambah perangkat penyimpanan pada komputer. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai sarana informasi. Banyak referensi yang tersedia yang dapat kita akses dengan mudah melalui komputer. Informasi yang tersedia juga bermacam-macam, mulai dari informasi yang bermanfaat untuk pekerjaan, kemudian informasi tentang kesehatan, informasi tentang lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, manfaat yang terakhir dari komputer yaitu sebagai media hiburan. Komputer juga tidak hanya digunakan untuk belajar dan bekerja saja, melainkan pada banyak jenis komputer yang dapat diakses untuk keperluan hiburan seperti menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, pada materi ketiga yaitu proses suatu data diolah pada komputer. Proses kerja komputer terdiri dari 3 proses. Yang pertama, proses input, media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses.
sehingga nantinya akan diproses dan dijadikan hasil atau output. Nah, proses selanjutnya yaitu processing, suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya dikeluarkan sistem output. Dan yang terakhir yaitu output. Output ini berisi media keluaran, di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil dari data proses yang sudah diproses tadi. Nah, kemudian ada 3 bagian utama sistem komputer. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit, dan yang kedua itu memori program dan memori data, dan yang terakhir itu perangkat input atau output. Proses data diolah pada komputer. Nah, untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras hardware dikendalikan oleh pemakai, yaitu disebut brainware, menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak, software komputer tadi. Nah, tahap yang terjadi adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh user atau pengguna pada perangkat input. Kemudian dengan metode tertentu, data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat proses, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluar atau output device. Nah, komputer juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu casing komputer. Nah, tempat dari komponen-komponen untuk melindungi komputer dari debu dan sebagainya. Yang kedua yaitu motherboard, penghitung seluruh komponen utama meliputi CPU atau Central Processing Unit, kemudian RAM, memori, chipset, VGA, baterai, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya yang ketiga LAN card, yaitu menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan. Kemudian WLAN card menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Selanjutnya heatsink memberikan suhu dingin pada prosesor. Nah, selanjutnya yaitu hard disk sebagai media penyimpanan. Kemudian SSD, sebuah inovasi dalam penyimpanan data. Kemudian mouse digunakan untuk menerima input yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu monitor untuk menampilkan hasil pengolahan, dan terakhir printer, yaitu digunakan untuk menggandakan dokumen. Nah, ada beberapa jenis komputer. Yang pertama yaitu komputer portable. Komputer yang dapat dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain, atau komputer yang dapat digunakan di mana saja. Jenis-jenis tersebut diantaranya yang pertama itu laptop, kemudian tablet atau PC, dan terakhir yaitu smartphone yang sering kita gunakan. Nah, selanjutnya keuntungan komputer portable. Yang pertama, menggunakan lebih sedikit ruang. Kemudian keuntungan selanjutnya memiliki prosesor dan motherboard yang kuat. Dan yang ketiga, berukuran lebih kecil dan lebih ringan. Dan terakhir, mengkonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan komputer desktop sehingga menghemat daya. Nah, terlebih dari keuntungan atau kelebihan komputer portable, ada kekurangannya juga. Yang pertama, layar monitor yang lebih kecil dari komputer desktop. Nah, kemudian kedua, memiliki spesifikasi lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, memperluas komputer portable sulit dan membutuhkan biaya untuk memperbaikinya. Selanjutnya tidak dapat dimodifikasi, dan kekurangan yang terakhir itu cenderung terlalu panas karena penggunaan yang lama dan memperlambat kinerja komputer. Nah, jenis komputer yang kedua yaitu komputer desktop. Komputer pribadi yang dapat dirancang untuk penggunaan reguler
di suatu lokasi atau di dekat meja karena ukuran dan kebutuhan dayanya. Nah, kekurangan komputer portable, komputer desktop, yaitu memakan banyak tempat dan tidak dapat dibawa kemana-mana. Kemudian tidak praktis karena membutuhkan colokan listrik untuk menghidupkannya. Nah, kekurangan yang ketiga, banyak kabel yang berserakan seperti kabel mouse, kabel CPU, maupun kabel keyboard. Kekurangan yang keempat itu membutuhkan unit teruripable seperti power supply. Nah, kelebihan komputer desktop itu yang pertama, harga murah tetapi spesifikasinya setara dengan laptop. Kemudian performa tinggi meskipun spesifikasinya setara dengan laptop. Ketiga, komponen mudah di-upgrade. Keempat, suku cadang atau spare part yang murah. Kombinasi monitor dan keyboard sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir, dapat dirakit sendiri. Nah, pada materi keempat membahas tentang operasi sistem pada komputer. Operasi sistem merupakan sebuah penghubung dari pengguna komputer dengan perangkat keras komputer, serta mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sistem operasi yaitu sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Nah, sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan aplikasi pada pengguna sehingga dapat memudahkan dalam menggunakan komputer secara umum dan mendasar. Tujuan fungsi sistem operasi diantaranya terdapat 3 fungsi. Yang pertama, melakukan efisiensi, kemudian memberi kemudahan dan kemampuan untuk berevolusi. Adapun fungsi dari sistem operasi yaitu melakukan booting, mengelola sistem operasi perangkat, manajemen proses, loading and execution, manajemen memori, keamanan data, kontrol perangkat. Adapun jenis-jenis sistem komputer yaitu sistem operasi standalone, kemudian sistem operasi jaringan, sistem operasi waktu nyata atau real time operasi sistem, kemudian sistem operasi seluler, sistem operasi embedded, dan sistem operasi live CD. Nah, pada materi kelima membahas tentang cara kerja komputer. Pengolahan data komputer. Pengolahan data dengan menggunakan komputer disebut dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Siklus pengolahan data pada dasarnya ada 3 tahapan, yaitu input, processing, dan output. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan berbagai tugas, baik itu pekerjaan sehari-hari, tugas akademik, maupun tugas profesional. Nah, data adalah salah satu kelompok penting yang mulai banyak disadari di era digital. Nah, tanpa kita sadari, berada di era tersebut di mana teknologi diterapkan di berbagai sektor seperti aktivitas transaksi, pendidikan, pelayanan masyarakat, perbankan, transportasi, dan masih banyak lagi. Data dapat diproses untuk mendapatkan informasi yang berguna. Kemudian pengertian siklus data yaitu pengolahan data adalah proses mengubah informasi yang ada menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian original and input merupakan tahapan pertama dalam siklus pengolahan data yang mana merupakan aktivitas mengumpulkan, mencari, dan mencatat data yang diperlukan atau diolah. Kemudian processing atau output. Nah, tahap selanjutnya adalah menginput data, yaitu memproses data atau processing. Kemudian distribution and storage. Hasil output dari data yang telah diproses tadi, kemudian dilakukan distribution. Nah,
pada materi selanjutnya, yaitu pengenalan Microsoft Office Word 2007. Microsoft Office Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang mana bisa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi. Nah, Microsoft Office Word merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mengalami banyak perubahan dan perbaikan sehingga lebih fleksibel digunakan di masa kini. Microsoft Office Word juga menyediakan fasilitas penuh terhadap apa yang kita perlukan. Dengan fasilitasnya yang lengkap ini mengantarkan Microsoft Word 2007 sebagai program aplikasi pengolah kata yang mutakhir saat ini. Sejarah Microsoft Office Word. Sejarah Microsoft Office Word diperkenalkan oleh Bill Gates pada tahun 1988 di Comdeck di Las Vegas. Paket perangkat pelunak ini awalnya disebut sebagai Office Suite, maka itu hanya disebut Office. Selain itu, ia mematenkan nama Microsoft Office. Sejauh ini Microsoft Office telah diperbarui dan berkembang pesat. Versi Microsoft Office ini memiliki fitur pembaruan seperti Microsoft Office 2001, 2003, 2007, 2010. Tetapi sejauh ini Microsoft Office 2017 adalah versi yang terbaru. Jenis layanan Microsoft Office dan fungsinya. Yang pertama itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dirilis oleh Microsoft. Perangkat lunak ini dapat digunakan sebagai layanan pertama dari Microsoft Office. Pengguna Word dapat membuat, mengedit, dan memformat dokumen, misalnya surat, brosur, buku, kartu nama, buku harian, proposal, dan lain-lain. Kemudian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation sehingga sangat berguna bagi mereka yang bekerja di bidang akuntansi dan administrasi. Nah, selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program Microsoft yang dirancang untuk presentasi. Dengan software ini, pengguna dapat membuat dan memformat file slideshow agar lebih menarik sebelum dipresentasikan ke publik, serta untuk menyederhanakan sebuah presentasi. Selanjutnya yaitu Microsoft Outlook. Layanan ini adalah program manajemen informasi pribadi Microsoft. Pada dasarnya, Microsoft Outlook dibuat untuk mengirim, menerima, dan membaca email seperti halnya Gmail. Namun selain itu, Microsoft Outlook juga memiliki fungsi lain yang mungkin belum diketahui. Nah, yang terakhir, Microsoft OneNote adalah program untuk membuat sebuah catatan dengan fitur kolaborasi multi pengguna. Selain itu, dengan OneNote dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan, misalnya menangani catatan, gambar, clipping layar, dan komentar audio. Kerennya lagi, kamu dapat berbagi dengan pengguna OneNote lainnya di internet. Demikian pemaparan materi dari yang saya sampaikan pada MK pengantar aplikasi komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.